Shalom. Perkenalkan, nama saya Agatha Novi. Saya murid CJ5 atau Karis Jakarta Angkatan 5. Baru saja kemarin lulus level 1. Besok bulan September mulai belajar level 2. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi tentang bagaimana firman Allah bekerja menyembuhkan dan memerdekakan saya. Ceritanya langsung aja ya. Cerita yang pertama, saya ini sejak lahir nggak bisa minum susu formula. Bukan kan orang tua saya nggak mampu untuk beli ya, tapi setiap sekali saya dikasih susu, saya diare. Jadi saya harus minum penggantinya, yaitu air sari kacang hijau. Jadi sejak kecil saya udah terbiasa tidak minum susu dan makan makanan yang nggak mengandung susu. Terus cerita keduanya, di tahun 2000-an itu sejak saya menikah dan punya anak, saya ini langganan dokter karena sakit mah, katanya mah kronis gitu. Jadi setiap gejala mual, mules, kembung, melilit, diare itu udah biasa. Jadi saya harus membiasakan diri dengan pola makan dan pola waktu makan yang harus tertib. Nggak bisa makan telat, terus harus makan nasi setiap hari. Intinya harus ketemu nasi ya, nggak bisa lontong, bubur nggak bisa, harus nasi. Terus nggak bisa juga makan makanan jenis tertentu, dari kopi, minuman sasetan gitu, soft drink, buah nangka nggak bisa. Terus nasi uduk, nasi kuning itu nggak bisa, nggak tahu kenapa. Mie instan apalagi. Jadi kalau mau makan itu ya siap-siap obat. Jadi selain pantang minum susu, saya juga terbiasa membatasi makan ini itu ya. Jadi karena saya nggak mau nanggung resiko gitu. Selain terbiasa membatasi makan minum, saya terbiasa juga dengan sering ngikutin suara-suara pikiran dari saya sendiri. Maksudnya gimana? Setiap lihat makanan nih, belum makan udah ada suara, awas loh nanti sakit perut. Mau minum kopi, coba-coba gitu, udah nggak usah gaya-gayaan, nanti melilit gitu. Terus padahal baru mau belum makan gitu kan. Jadi saya mendingan ikutin daripada resiko gitu. Terus cerita baiknya ini ya, tahun 2021, 2022, saya nggak tahu juga persisnya kapan tahunnya, tapi yang jelas saya sudah belajar di Karis. Saya heran nih, kok udah nggak pernah kambuh lagi. Beberapa kali makan siang telat gitu, biasa aja. Terus saya minum susu 1 teguk, 2 teguk, habis saya 1 gelas. Kopi kok nggak apa-apa gitu, dan saya nggak tahu kenapa. Dan nggak pernah dengar lagi tuh suara-suara yang tadi, awas nanti sakit perut, awas nanti melilit gitu, nggak ada. Terus saya pikir-pikir ya, tapi saya udah ngerasa saya udah sembuh kayaknya gitu. Terus saya pikir-pikir saya analisa ini ya. Sejak saya belajar di Karis itu di level 1 kemarin, mungkin karena pikiran saya sering disibukkan dengan materi pelajaran kali gitu ya. Jadi ya gitu, jadi saya lupa aja gitu dengan suara-suara itu gitu. Kan sebagai muridnya kan tugas kita kan hanya menerima pelajaran, terus merenung gitu kan. Apalagi yang direnungkan firman Allah gitu, terus dipercaya, terus saya perkatakan, terus kan praktek gitu. Jadi kalau ditanya nih ya, firman Tuhan yang mana yang menyembuhkan saya jawab semuanya. Jadi saya kemarin-kemarin bingung waktu ditanya untuk kesaksian ini firman Tuhan yang mana gitu yang mau saya sampaikan. Kan gak mungkin juga semua gitu kan, waktunya punya 10 menit ya. Terus jadi saya harus tanya Bapak. Jadi Roh Kudus yang tuntun kasih firman Tuhan ini. Di Markus 4 ayat 26 sampai 28. Ya, perhatiin deh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak ada orang diketahui. Orang itu nggak tahu. Artinya apa? Dari benih sudah berubah jadi tunas, tunasnya tambah tinggi. 1. Berikutnya,
Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Wow, tadi berubah dari benih tunas, terus jadi ada buahnya. Terus balik dulu ya, di Markus 4 ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Jadi benih adalah firman. Jadi saya menyimpulkan, kerajaan Allah bekerja berdasarkan firman Allah. Sejak ngerti tentang kerajaan Allah ini saya punya cita-cita ya. Saya harus tinggal dalam kerajaan Allah. Jadi saya harus belajar prinsip dan aturan main di dalam kerajaan Allah. Aduh, maaf saya deg-degan banget. Aduh. Jadi yang menghasilkan perubahan adalah firman yang ditabur. Siapa yang menabur? Dalam kasus saya ini ya, ada banyak penabur. Ada Pak Irwan yang saya hormati, yang memberikan review tiap 2 minggu belajar. Belum lagi pengajaran beliau di Healing Devotion. Belum lagi nih ya, pengajar-pengajar dan instruktur karis yang mengajar di video pengajaran. Senior-senior kakak kelas di karis yang selalu sharing firman dengan pewahyuan yang luar biasa. Terus teman-teman saya CJ5 yang gak seru kalau bahas firman. Coba lihat deh, banyak banget yang menabur. Banyak juga benih yang saya terima. Lantas di mana saya menerimanya? Di tanah hati saya. Dan tugas saya ya seperti tadi, saya sebagai murid, saya menjadikan tanah saya subur, tanah hati saya subur. Caranya gimana? Percaya. Saya sudah berlatih percaya. Lanjut nih, kenapa saya harus percaya? Ya saya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, firman, saya cepet ya, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Gimana saya nggak mau percaya, lawang yang menjamin firman itu Allah sendiri, Bapa sendiri, dia akan melaksanakan dan berhasil. Terus dengan sendirinya juga saya tahu saya sudah sembuh loh. Kok bisa tahu? Roh Kudus yang bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh Agatha. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Oh ini maksudnya pendengaran oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong sama saya. Dan karena Allah Bapa sendiri yang menjamin bahwa firman pasti terlaksana, ya saya terima aja bahwa firman Allah itu dengan sendirinya menghasilkan perubahan. Perubahannya apa? Begitu saya aminkan, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Beneran nih saya sudah sembuh. Gak ada lagi nih obat mah sakit mah di rumah atau di tas gitu ya. Gak lama saya lihat susu di meja. Dalam benak saya muncul loh suara yang tadi sudah hilang gitu. Masa sih sudah sembuh, yakin. Terus saya telat makan siang, siap-siap nanti kamu melilit diare. Tapi Bapak Ibu, kalau dulu saya jadi ragu dan saya ikutin suara-suara itu. Tapi sekarang respon saya sudah berubah. Saya percaya saya sudah sembuh. Saya terus berdiri di atas firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku ini sudah sembuh. Aku ini ada di dalam Yesus. Penyembuhku ada di dalamku. Roh di dalamku lebih besar. Dan apapun di dunia ini yang mau sentuh saya, dia harus sentuh Yesus dulu. Itu prinsip saya. Kemudian saya juga praktekin yang namanya suara-suara itu kan muncul. Dalam nama Yesus, aku perintahkan stop, diam, gak usah banyak ngomong. Tenanglah hai jiwaku. Jadi menurut Roh Kudus tuh gini loh, Agatha, pikiran kamu yang sudah diubahkan oleh firman Allah lah yang menentukan. Bukan tubuh kamu lagi yang mengendalikan kamu. Amin. Firman selanjutnya, 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini saya adalah salah satu dari mereka itu. Firman sudah disampaikan kan? Kalau boleh saya ngomong, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya Agatha, diluputkannya Agatha dari liang kubur. Terakhir Yohanes 8:31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Yesus ngomong gini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu Agatha benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu Agatha
akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenarannya apa pertanyaannya? Semua dosa-dosa masa lalu, masa sekarang, masa depan, sakit, penyakit, kelemahan, kutuk, keterikatan, penderitaan saya sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Sudah selesai. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup, udah ya 1 menit. Saya berbagi ini bukan hanya merdeka ya, merdeka dari makan dan minum gitu ya. Tapi ternyata itu merdeka makan dan minum itu buah dari perubahan pikiran saya. Jadi yang paling penting itu saya merdeka karena saya tinggal di dalam firman, dan Allah Bapa sendiri yang jadi jaminan saya. Terima kasih. Haleluya, merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus.